Jejak kesombongan Indra Kents habis dipreteli netizen. Crazy Rich asal Medan ini kini terancam dimiskinkan. Belakangan ini, nama Crazy Rich Indra Kents menjadi sorotan usai dilaporkan atas dugaan penipuan investasi binary option melalui aplikasi Binomo. Indra Kents dilaporkan oleh 8 korban ke Bareskrim Polri pada Kamis 3 Februari 2022. Salah satu korban bernama Maru Nazara mengaku mengalami kerugian sebesar 3,8 miliar rupiah. Setelah kabar tersebut mencuat, muncul beberapa jejak digital Indra Kents yang terlihat memamerkan kekayaannya. Salah satu yang menjadi sorotan netizen yaitu video Indra yang diunggah di akun TikTok-nya pada 14 Desember 2022. Dalam video tersebut, Indra menjawab salah satu pertanyaan netizen, orang terkaya di Medan kah, Bang? Mobil kayak gini ya, langsung HP-nya bagus. Gak ada yang kayak gitu, semua butuh proses, bro. Nih kau lihat, awal aku merintis ya, tahun 2014 nih mamaku, ini aku lihat. Kau lihat nih, tahun 2014 nih sama mamaku nih. Jangankan mobil guys, HP ku itu masih HP. Jadi stop ngeluh, kau bisa ubah hidupmu kalau kau itu berhenti ngeluh dan kerja keras. Jadi kalau kau lihat orang lebih kaya dari kau, lebih sukses dari kau, jangan kau iri, tapi jadikan itu motivasi supaya kau lebih baik lagi ke depannya. Semangat! Kemudian dia menjawab, jelaslah, umur 25 boy, gua berani jamin, umur 25 cuman gua satu-satunya di Medan yang punya jam harganya 7 miliar rupiah. Punya Lamborghini, udah biasa punya jam sekecil gini 7 miliar, mampu nggak bos? Video lainnya yang menjadi sorotan yaitu saat Indra Kents mengatakan uang 1 miliar rupiah murah banget. Bukan hanya itu, pernyataan Indra Kents dinilai netizen pernah menghina Tuhan. Dalam video yang beredar, netizen menanyakan bagaimana jika Tuhan mengambil kembali harta Indra Kents. Kalau Tuhan merubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer kan, udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku. Namun kini Indra Kents terancam 20 tahun penjara terkait kasus Binomo dan juga tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara ini, Indra Kents dijerat dengan pasal 45 ayat 2 Jungto, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 45 ayat 1 Jungto 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, pasal 3 Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ya, karena kita tahu bahwasanya Binomo ini tidak terdaftar OJK. Benar, itu benar sekali, dan Binomo itu tidak resmi di Indonesia alias ilegal. Tak berhenti di situ, polisi juga akan menyita aset milik Indra Kents yang berasal dari aliran dana aplikasi Binomo. Pihaknya mengatakan saat ini penyitaan aset Indra Kents berupa rekening koran para korban, flash disk berisikan konten YouTube Indra Kents. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!